Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel baru saya. Dan kali ini kita akan bahas tetangga dekat yang berbuat jahat kepada diri kamu. Nah, siapa sih sebenarnya tetangga kamu ini? Kok nggak tahu kenapa kok malah berbuat jahat kepada diri kamu? Dan apakah memang kamu sudah merasakan situasi yang dimana dizolimi ataupun dihianati ataupun disakiti oleh tetangga terdekat kamu? Nah, seperti apa situasinya? Yuk, langsung saja kita bahas menggunakan satu kartu oracle yang tentu saja sudah saya acak untuk kita bahas tetangga terdekat yang berbuat jahat kepada diri kamu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini tidak lain tidak bukan adalah kamu selalu berharap ya adanya kebebasan yang terjadi di dalam diri kamu, karena memang kamu juga sangat mengharapkan sekali adanya kebebasan yang muncul, adanya kebebasan yang terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Karena apa? Kamu tuh tidak pernah mengusik si dia, tidak pernah mengganggu kehidupan keluarga si dia ini. Tapi entah apa alasannya, kenapa orang ini selalu saja mengusik kebebasan kamu dan juga mengganggu ketentraman di dalam posisi keluarga kamu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Di sini kalau dari dua kartu yang muncul, sebenarnya sebelum si tetangga kamu ini masuk ke kehidupan kamu itu cukup aman-aman saja, cukup adem ayem. Makanya ketika kamu diusik, kamu jangan hanya diam saja, tapi kamu juga harus ada keberanian untuk menghadapi itu, bukan keberanian untuk membalas apa yang dia lakukan ke kamu loh ya. Tapi kamu harus ada keberanian untuk terus menciptakan kehidupan yang terus membaik, menciptakan kehidupan yang terus pulih di dalam diri kamu. Sehingga apa? Dengan kamu menciptakan keberanian untuk memulihkan kehidupan kamu, tentu ini juga merupakan satu tamparan keras kepada dia, tetangga kamu yang menghina dan juga merendahkan kamu. Sehingga apa? Di sini ya kamu terus saja terfokus kepada kebaikan-kebaikan yang muncul, kepada kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, dan abaikan saja segala fitnah, segala omongan-omongan negatif yang dia lakukan kepada diri kamu dan juga keluarga kamu. Tapi yang menjengkelkan adalah di sini tetangga kamu ini yang tentunya kamu tahulah siapa nama dan juga siapa bentuknya seperti apa. Dia mempengaruhi beberapa orang yang satu frekuensi dengan dia. Karena apa? Dia mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu juga dan juga keluarga kamu. Mempengaruhi orang lain untuk menghina kamu, untuk menginjak-injak harga diri kamu dan juga keluarga kamu. Jadi ya memang di sini kamu dari sini saja bisa membedakan mana orang-orang yang akalnya digunakan dengan seutuhnya dan mana akalnya yang tertutupi dengan kebusukan. Karena apa? Kalau orang yang berakal tidak mungkin terpengaruh dengan hasutan-hasutan tetangga kamu yang satu ini. Tetapi ketika ada orang yang tiba-tiba berbuat yang mungkin akan sama dengan yang dia lakukan, berarti memang akalnya tertutupi dan tidak digunakan secara maksimal. Sehingga apa? Mudah terpengaruh, mudah terprovokasi. Dan sayangnya, mohon maaf ya, ini mungkin agak nyesek juga karena banyak orang yang dalam tanda kutip akalnya tertutup oleh hal-hal yang positif, sehingga apa? Mudah terprovokasi, mudah dihasut, mudah dipengaruhi. Sehingga apa? Dari satu tetangga kamu yang benci ke kamu dan juga keluarga kamu, mampu loh untuk mempengaruhi beberapa orang yang ada di sekitar kamu yang masih dalam lingkup tetangga juga untuk membenci kamu, untuk menciptakan hal-hal yang kurang baik dalam keluarga kamu. Sehingga apa? Dia akan terus melakukan situasi-situasi ini, nggak tahu entah sampai kapan, tapi yang jelas untuk di tahun ini si dia akan terus melakukan hal-hal yang seperti itu ke kamu dan juga keluarga kamu. Dan di sini memang ya mohon maaf ya, di sini tergantung dari bagaimana kamu menyikapi itu semua. Ketika kamu bisa menyikapi itu semua dengan baik, bisa menyikapi itu semua dengan positif, ya saya sangat yakin kamu juga akan berada dalam situasi-situasi yang bagus. Kamu juga akan berada dalam situasi-situasi yang positif yang akan terus muncul, yang akan terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jadi ya saya rasa emang ini adalah tergantung dari bagaimana kamu bisa bersikap untuk menyikapi itu semua. Memang ya kamu di sini tidak bisa pindah ya, tidak bisa pindah dari lingkungan kamu sekarang karena ya emang rumah kamu di situ, hidup kamu di situ. Jadi ya memang bertahan dengan situasi seperti ini memang cukup melelahkan, cukup membuat capek, tapi ya apapun itu tetap beradaptasi ya, tetap menyesuaikan
dengan apa yang ada. Ketika difitnah ya udah diam saja, nggak usah terlalu dipedulikan lah omongan-omongan orang yang menghina dan juga merendahkan kamu. Ya saya tahu kamu pasti akan emosi, tapi ya buktikan itu dengan kesuksesan. Buktikan itu dengan keberhasilan. Karena apa? Dengan kau bisa memberikan keberhasilan, bisa memberikan kesuksesan di dalam diri kamu, tentu ini juga akan bisa berdampak baik, akan bisa berdampak positif di dalam posisi kehidupan kamu ke depannya. Dan tentunya dengan kamu sukses, orang yang menghina kamu, orang yang merendahkan kamu, itu juga mungkin apa ya, agak merasa tertampar dengan apapun yang ada, tapi dia justru malah akan semakin keras juga untuk menjatuhkan kamu. Dan bagaimana untuk menyikapi hal itu? Ya udah, kamu ingat-ingat saja apa yang dia lakukan ke kamu sebagai lecutan motivasi, sebagai lecutan semangat, supaya apa? Kamu ke depannya bisa berbuat baik, bisa berbuat bagus terkait dengan diri kamu. Dan memang ya ada beberapa ketakutan juga sih, karena memang orang yang menghina kamu, yang merendahkan kamu ini berhasil untuk mempengaruhi orang lain. Tapi di sini kan kamu justru seharusnya bisa melihat gitu loh, mana orang yang betul-betul bisa diajak dalam silaturahmi, dan juga mana orang yang memang bermuka dua, yang hanya datang ketika ada perlunya saja. Karena apa? Memang di antara orang-orang yang dia pengaruhi, di antara orang-orang yang dia hasut untuk membenci dan juga menghina kamu, itu ada orang yang pernah kamu tolong. Dan kamu di sini sebentar lagi juga akan bisa bertemu dengan beberapa orang yang terhasut oleh si dia, tapi dia akan meminta pertolongan ke kamu, akan minta tolong sama kamu. Jadi ini adalah orang-orang yang saya rasa posisinya tidak tahu diri gitu loh. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi malah ikut menghina kamu, malah ikut menjatuhkan kamu. Jadi ya kamu juga harus bisa lebih hati-hati lagi. Nah, perkara mau ditolong atau tidak itu ya monggo, terserah kamu. Karena itu juga merupakan salah satu empati dan simpati yang ada di dalam diri kamu. Semua tergantung diri kamu, tapi ya tetap gunakan feeling kamu, tetap gunakan insting kamu untuk bagaimanapun bisa berada dalam situasi yang baik, bisa berada dalam situasi yang positif yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini. Karena ya di sini kamu juga harus menggunakan insting, harus bisa untuk menggunakan feeling yang ada di dalam diri kamu. Karena ya apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, tentu ini juga akan sangat berpengaruh sekali dengan apapun yang ada, bisa berpengaruh sekali dengan apapun yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Jadi ya saya rasa emang ketika ada orang yang pernah menghina kamu, ada orang yang menjatuhkan kamu, dan tiba-tiba dia titik-titik datang ke rumah kamu minta tolong, mau ngutang misalnya, meminta bantuan ini itu dan sebagainya, ya itu tergantung dari diri kamu sih, tergantung dari nurani kamu, tergantung dari apa yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak tahu diri dan dia akan terus bisa mempermainkan kamu. Jadi ya saran saya, jangan ditolong dulu, karena memang dia adalah orang yang mungkin dalam tanda kutip ya memiliki akal yang tertutup sehingga mudah terhasut, mudah terpengaruh. Tapi ya di sini saya berharap kamu lebih fokuskan dulu untuk keluarga kamu dan istirahat dulu untuk menolong orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Bukan saya mengajak untuk berhenti berbuat baik, tidak. Tapi kamu harus berhenti dulu untuk menolong orang-orang yang menyakiti kamu. Karena apa? Ini juga merupakan kecerobohan. Menolong seseorang yang menjatuhkan kamu, menolong seseorang yang mengkhianati kamu, ini juga akan sangat berbahaya sekali di dalam posisi kehidupan kamu. Jadi ya kamu juga harus bisa lebih waspada dan juga harus bisa lebih berhati-hati dengan hal ini. Karena apa? Tetangga kamu ini yang satu ini bisa mempengaruhi tetangga kamu yang lainnya untuk melakukan hal yang sama terhadap diri kamu. Jadi ya harus waspada, berserah diri pada Tuhan, biarkan Tuhan yang membalaskan semuanya. Kamu fokus saja dengan segala kebaikan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi ya seperti ini. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.